Mahat Ibnu Abbas Bojonegoro. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Di sini saya Prabu Akbar Al-Azhar sebagai pengampu dari santri SMP Mahat Ibnu Abbas Bojonegoro. Dan telah duduk bersama saya di sini santri SMP angkatan pertama Mahat Ibnu Abbas Bojonegoro. Kita akan bertanya-tanya sedikit tentang keluh kesah, tentang pengalaman, tentang rasa suka dan duka yang telah dialami para santri kita, santri-santri mutawasitoh di Mahat Ibnu Abbas Bojonegoro. Di sini telah ada teman kita. Silakan perkenalkan nama antum. Bismillah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalil Abdurrahman. Asal dari Medan. Nah, antum? Langsung aja, nggak usah di. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Anwar Zaki dari Kalimantan Barat. Masya Allah, dari Kalimantan. Silakan. Ya, kemana nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ihab Qutbi Syakhi Alafa LH Nah, dari Lamongan. Masya Allah. Ihab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, perkenalkan, nama saya Fadil Ibrahim dari Lampung. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ayub Abdurrahman Mustafa. Saya dari Australia. Masya Allah. Habis itu? Jadi di sini santri kita rata-rata berasal dari luar daerah Bojonegoro. Berasal dari daerah-daerah yang terpencil, yang jauh di ujung Indonesia sana. Sekarang kita akan bertanya tentang rasa suka dan duka kepada santri yang telah dialami selama di Mahat Ibnu Abbas Bojonegoro. Untuk saudara Khalil, gimana pengalaman antum pertama kali jauh dari orang tua? Rasanya bagaimana? Biasa aja. Biasa aja, gimana? Biasa aja, nggak ada rasa. Gak ada rasa? Enak. Masya Allah. Setelahnya, Anwar, bagaimana rasa antum? Antum berasal dari Kalimantan, jauh dari orang tua untuk menuntut ilmu di Mahat Ibnu Abbas Bojonegoro. Ada rasa sedih. Sedih. Apa yang disedihkan oleh antum? Jauh dari dengan orang tua. Dari orang tua. Nah, Ihab, bagaimana rasa pertama kali antum belajar di pondok pesantren? Sedih. Sedih. Kenapa sedih? Kan di pesantren itu banyak teman-teman, banyak permainan. Apa yang bikin sedih? Jauh sama orang tua. Jauh sama orang tua. Fadil, Ya, Ustaz. di awal antum sempat merasakan tidak nyaman, merasakan sedih, tidak betah di Mahat Ibnu Abbas Bojonegoro. Ya, Kenapa sekarang berubah menjadi nyaman dan betah di Mahat Ibnu Abbas Bojonegoro? karena di sini banyak teman Banyak teman, dan kemudian apa ya, lingkungannya seru, Ustaz. lingkungannya seru. Ya. Masya Allah. Jadi itu yang membuat antum nyaman. Iya. Ayub, Masya Allah, Ayub ini keturunan Bandung, Cat. Australia. Beliau santri yang keturunan Australia. Jadi beliau ini jauh, mungkin yang paling jauh, santri yang paling jauh
Jadi kita tanyakan bagaimana perasaan, rasa ketika sangat jauh dari orang tua untuk menuntut ilmu di Mahat Ibnu Abbas Bojonegoro. Sebenarnya saya sudah lama di Depok, Ustaz. Dan perasaan saya di sini, perasaan apa, Ustaz? Rasa sedih, suka dan duka di Mahat Ibnu Abbas Bojonegoro. Bagaimana rasanya jauh dari orang tua? Rasanya sedih, Ustaz. Sedih. Apa yang membuat antum nyaman berada di Mahat Ibnu Abbas Bojonegoro? Seru, Ustaz. Seru. Bagaimana? Gitu aja, Ustaz. Oh, nah. Iya. Baik. Di sini santri kita di awal tidak begitu mempunyai banyak hafalan-hafalan Al-Quran. Tapi setelah beberapa bulan berada di Mahat Ibnu Abbas, alhamdulillah telah bertambah sedikit demi sedikit hafalannya. Ada yang bertambah 1 juz, ada yang bertambah 3 juz, ada yang bertambah 5 juz, juga ada yang bertambah 7 juz. Karena memang pikiran dan akal manusia itu tidak rata, tidak sama. Jadi bermacam-macam kemampuan, kekuatan dalam menghafal dan berpikir. Di sini Khalil mempunyai berapa hafalan? 4 juz. Masya Allah. Di awal, apakah sudah mempunyai hafalan? Sudah. Berapa juz? 3. 6. Anwar? Anak 2 juz. 2 juz. Awal masuk Mahat Ibnu Abbas, apakah sudah membawa hafalan, mempunyai hafalan? Ada. Berapa? 1 juz. 1 juz. Masya Allah, nambah 1 juz. Lihat. Di awal, antum apakah sudah mempunyai hafalan? Dan berapa yang bertambah ketika berada di Mahat Ibnu Abbas Bojonegoro? 1 juz. 1 juz. Di awal, apakah sudah ada? Sudah. Berapa? 3 juz. 3 juz. Masya Allah, nambah 1 juz. Silakan Fadil. Berapakah yang nambah hafalannya? Di sini, Ustaz. Iya, Kalau di sini 1 juz tadi. 1 juz. Ya. Sebelumnya sudah mempunyai hafalan? Sudah, Ustaz. Masya Allah. Berapa juz? 1,5, Ustaz. 1,5 juz. Masya Allah. Ayub, berapa hafalan yang sudah bertambah? Nambah 2 juz, Ustaz. 2 juz. Dan berapa hafalan yang sudah dibawa dari awal? 6, Ustaz. 6 juz. Masya Allah. Masya Allah. 8 juz ya. Jadi santri kita itu telah menambah hafalannya 1 atau 2 juz selama menjalani waktu di Mahat Ibnu Abbas 2 bulan. Hampir 2 bulan mereka menghafal. Jadi coba kita akan tes beberapa ayat untuk santri SMP. Nah, pertama untuk saudara Khalil akan kita tes. Khalil hafalannya di surat apa? Juz 1 Al-Baqarah, Ustaz. Juz 1 Al-Baqarah. Baik. Pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Nah. Anwar. Lupa. Baik. Silakan sekarang Ayub. Untuk Ayub. Kita akan tes Ayub. Hafalan Ayub bertambah di surat An-Nisa dan Al-Maidah. An-Nisa dan Al-Maidah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. Asli. Nah. Jadi ini perkenalan atau ungkapan santri-santri kami, ungkapan rasa duka dan senang ya berada di Ma'had Ibnu Abbas Bojonegoro. Sekian dari kami. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berkontribusi, salurkan infak terbaik Anda.